Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Bahasa Indonesia 29, ingin menampilkan tutorial cara mencari sumber referensi yang kredibel dan cara menggunakan aplikasi Mendeley. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Pertama, saya ingin mengenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Nur Razak dari Teknik Informatika. Yang kedua, Burhanuddin Rifa dari Teknik Informatika. Yang ketiga, Abdurrahim Usama Hafizuddin dari Teknik Informatika. Yang keempat, Joshua Hamonangan Sudibyo dari Teknik Perkapalan. Yang kelima, Anissa Nur Aini dari Teknik Geomatika. Yang keenam, Anissa Andiani Nur Safitri dari Teknik Geomatika. Pertama, saya ingin menjelaskan dulu apa itu aplikasi Mendeley. Mendeley adalah program komputer dan web yang digunakan untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian. Mendeley memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan ekstraksi informasi detail seperti nama penulis, judul, nama judul, dan lain-lain dari setiap referensi yang ada. Yang kedua, mencari referensi berdasarkan kata kunci tertentu. Yang ketiga, membuat catatan tambahan atau menandai setiap dokumen referensi yang kita miliki. Yang keempat, membuat daftar pustaka secara otomatis. Yang terakhir, melakukan pengaturan secara otomatis ketika menulis karya ilmiah di Microsoft Word. Berikut adalah tutorial cara mencari sumber referensi kredibel dan cara menggunakan aplikasi Mendeley. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara untuk melakukan penelusuran sumber referensi yang kredibel dan lengkap, beserta contohnya dengan padat dan jelas. Sebelum itu, saya akan menjelaskan seperti apa sumber referensi yang kredibel itu. Sumber referensi yang kredibel yakni yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dilacak. Dapat dipercaya artinya sumber referensi tersebut terindeks, yaitu diakui, ditautkan, atau dimasukkan ke dalam basis data milik lembaga resmi. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan artinya diterbitkan oleh lembaga yang resmi. Lalu dapat dilacak, artinya sewaktu-waktu referensi tersebut dapat dicari kembali apabila memiliki PISSN atau EISSN yang merupakan kepanjangan dari International Standard Serial Number. P yang dimaksud adalah print, yang E adalah elektronik. Atau juga bisa memiliki ISBN, yakni International Standard Book Number. Lalu selanjutnya bisa juga memiliki DOI atau Digital Object Identifier. Karena yang akan saya lakukan adalah pencarian referensi melalui digital, maka yang perlu diperhatikan adalah referensi tersebut memiliki DOI atau tidak. Beberapa contoh sumber referensi yang kredibel adalah bisa melalui penerbit seperti PPI ITS, Science Direct, Tenth Online, Sagi Publication, Elsevier, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya bisa juga melalui pengindeks jurnal ilmiah seperti Google Scholar, Sinta, Garuda, dan sebagainya. Lalu untuk langkah-langkah melakukan penelusuran sumber referensi yang kredibel, yakni yang pertama adalah menentukan topik. Misalnya adalah penyebab dan dampak cyberbullying. Lalu mencari topik ke dalam penelusuran, misalnya adalah Google Scholar. Setelah itu, maka akan didapatkan beberapa artikel. Setelah memilih satu artikel, kita baca abstraknya, lalu kita akan menemukan beberapa kata kunci yang dapat kita gunakan untuk melakukan penelusuran selanjutnya. Selain itu, kita juga bisa melihat daftar isi dari jurnal tersebut, sehingga kita bisa lebih mendalami referensi-referensi yang lainnya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh bagaimana mencari penelusuran yang kredibel. Di sini saya menggunakan Google Scholar. Sebagai contoh, saya mengambil topik cyberbullying. Lalu saya pilih linknya seperti ini. Nah, di sini dapat diketahui bahwa jurnal tersebut sudah memiliki DOI, artinya jurnal ini sudah kredibel dan bisa digunakan. Lalu jika ingin mendapatkan versi cetaknya, kita dapat memilih opsi tombol di sebelah kanan ini. Di sini di abstraknya terdapat kata kunci lain seperti bullying, cyberbullying, internet, suicide,
society ideation, dan use yang dapat kita gunakan untuk sumber referensi berikutnya. Untuk langkah pertama, kita akan membuka dulu aplikasi Mendeley. Jadi ini saya mencari aplikasi Mendeley. Kemudian kita buka. Jadi ini sudah terbuka aplikasi Mendeley. Ya seperti ini halaman utama dari Mendeley. Ya mungkin bisa dilanjutkan teman saya. Lalu untuk penggunaannya sendiri cukup mudah. Jadi kita tinggal mengklik add di bagian kiri atas pada aplikasi Mendeley. Lalu kita pilih add files. Nah, lalu kita pilih file yang ingin kita jadikan sebagai sumber citasi yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, setelah itu tinggal klik open. Untuk membuat EndNote secara otomatis, yang pertama, siapkan teks dan tentukan kalimat yang akan diberi EndNote. Di sini sebagai contoh, hasil riset menunjukkan bahwa perundungan konvensional dan cyberbullying berkaitan erat dengan meningkatnya ide untuk melakukan bunuh diri. Ini hanya sebagai contoh dan agar mudah dipahami. Setelah itu, klik menu Reference yang tersedia di Microsoft Word. Lalu klik Insert Citation di akhir kalimat yang akan diberi EndNote. Klik opsi Go to Mendeley. Dan selanjutnya akan muncul berbagai sumber referensi yang kita kutip. Pilih referensinya, yaitu cyberbullying, dan Swift. Lalu klik Cite. Lalu secara otomatis akan muncul nama dan tahun. Perbedaan gaya pengutipan EndNote atau footnote hanya bergantung pada cara atau style yang kita pilih. Biasanya, sistem akan langsung mengotomasi jenis kutipan berupa EndNote. Nah, jika kita ingin menggunakan footnote, kita bisa klik Style, lalu pilih Modern Humanities Research Association 3rd edition. Lalu secara otomatis, nama dan tahun tadi akan berganti menjadi angka 1. Dan kita lihat ke bawah. Otomatis sudah muncul footnote-nya. Selanjutnya untuk pembuatan daftar pustaka atau pencantuman sumber referensi juga dapat dilakukan dengan bantuan aplikasi Mendeley Desktop. Caranya sangat mudah, cukup klik Insert Bibliografi pada menu reference dan muncullah sumber referensi yang kita gunakan.